Kapan bahagia itu terjadi? Bahagia terjadi ketika jiwamu terimplementasikan secara sempurna, optimal. Dalam dirimu itu ada daya jiwa apa saja sih? Kalau itu dijalankan secara optimal, maka disitulah kamu akan merasa bahagia. Termasuk daya makan, daya seks, hasrat untuk dihormati, hasrat. Itu kalau semuanya terlampiaskan secara optimal, maka disitulah orang menemukan kebahagiaan. Seperti apa sih daya jiwa itu? Nah, ini teori jiwanya Farabi. Agak mirip dengan teori-teori jiwa yang kita temui dalam tradisi Neoplatonik. Yang pertama, rohanimu itu punya daya gerak. Jasmani itu kan hardware-nya, software-nya rohani. Dan software ini, daya pertama, kekuatan pertamanya adalah kekuatan menggerakkan. Menggerakkan untuk makan, menggerakkan untuk cari selamat, bergerak untuk berkembang biak. Itu daya jiwa. Dan itu otomatis kalian miliki, tidak perlu belajar. Sifatnya instinktif. Makan itu instinktif. Bayi baru lahir sudah punya insting untuk makan. Dia nggak perlu diajari, nggak perlu ibunya maksain ngasih makan. Dia sudah begitu mulutnya disentuh oleh makanan, dia langsung bisa ngenyot. Itu otomatis, dorongan jiwanya otomatis. Lapar juga gitu, makan itu kan dayanya. Kalau ada makanan kamu pingin. Kalau nggak makan lama, perutmu meronta-ronta minta makan. Itu tanpa belajar. Kamu lapar ya nyari makan. Bayi itu kalau nggak dikasih makan mungkin megang apa dimakan, dibawa ke mulut. Itu insting. Termasuk untuk memelihara, menghancurkan, dan seterusnya. Itu banyak yang sifatnya instinktif. Ya termasuk daya untuk melupakan sesuatu, itu instinktif. Pengalaman yang jelek-jelek itu kadang kamu lupa. Atau pengalaman yang tidak penting itu kamu lupa. Itu insting. Tidak semua pengalaman teringat. Dan biasanya dia masuk ke bawah sadar. Itu insting. Gerak untuk berkembang biak juga begitu. Itu insting. Oke, jadi daya gerak itu dari dalam, bukan dari luar. Yang luar itu cuma menstimulasi yang dalam. Oke. Daya untuk memori, mengoleksi yang ingin dikoleksi juga sifatnya insting. Yang kedua, daya mengetahui. Jadi ini yang disebut intelijensi. Jadi intelijensi itu kan isinya selain yang empiris sama yang rasional. Rasional nanti daya berpikir itu masih ada naluri, ada intuisi, ada imajinasi dan lain sebagainya. Jadi merasa kasihan, merasa tidak nyaman, itu daya jiwa juga. Suka dan tidak suka, itu daya jiwa juga. Terus daya yang ketiga, daya mikir. Ya kalau di Al-Farabi, mikir itu ada akal praktis, ada akal teoritis. Akal praktis itu mikir yang sifatnya langsung dijalankan. Akal praktis itu, waduh, kok pengen ke belakang ya? Ini jauh di sana ya. Wah, nanti aja lah kalau sudah selesai Itu akal praktis. Mikir yang sifatnya hubungannya sama praksis, namanya akal praktis. Yang kedua ada akal teoritis. Nah, dalam jiwa kita ada daya gerak, daya mengetahui, daya berpikir. Ini semua harus optimal.
Kalau daya-daya ini optimal, kita akan bahagia. Dorongan-dorongan gerak, makan, minum, berkembang biak optimal. Kita juga dorongan untuk mengetahui yang melahirkan pengetahuan optimal. Prosesnya, daya berpikir juga optimal. Maka kita akan bahagia. Kalau ada yang kurang di salah satunya, kekurangan itulah sumber ketidakbahagiaan. Jadi kalau kalian pas lagi galau, lagi stres, depresi, coba dicek bagian jiwa yang mana yang sedang sakit. Daya gerakkah yang hubungannya sama insting, atau daya mengetahui hubungannya sama pengetahuan, atau daya berpikir hubungannya sama proses bernalar kita. Jangan-jangan kita salah mikir, jangan-jangan kita pengetahuannya yang keliru, atau jangan-jangan ada unsur-unsur instingtif naluriah yang tidak terpenuhi. Buktinya apa? Kalau kalian sedang lapar luar biasa kan terus galau, sumpek, atau salah definisi. Misalnya kalian menganggap teroris adalah santri yang ngaji filsafat, kemudian nggak lulus misalnya. Terus kalian merasa, wah aku ngaji filsafat dan nggak lulus, jangan-jangan aku teroris. Nah, itu salah definisi, pengetahuannya keliru. Yang ditabrak daya mengetahui. Dan yang ketiga, daya berpikir. Jangan-jangan proses berpikirmu tidak pas. Kontrollah daya-daya itu, maka hidupmu akan bahagia. Kuasai itu. Dengan menguasai ini, maka dimensi fisik akan ikut. Bahagia hidupmu itu kuncinya di jiwa. Kalau jiwanya beres, fisiknya juga beres.